Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah di hari ini pertemuan ke-25. Kita lanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab ma'rifah nakirah. Di hari ini masuk dalam pembahasan ma'rifah yang berikutnya yaitu ismul isyarah. Kata beliau qala al-muallif rahimahullahu taala tsummal isyarah. Kemudian ma'rifah yang berikutnya adalah isim isyarah. Wahia dia adalah yaitu isim-isim isyarah itu ada lil mudzakkar. Da ini untuk mudzakkar. Wadi, wadih, wati, watih, wata lil muannas. Ini untuk muannas, perempuan. Jadi untuk perempuan banyak. Dih. Ini dih yang sering kita ucapkan kan. Hadihi. Yang ini. Iya. Bisa juga hadi. Bisa juga hati, bisa juga hatihi. Iya, bisa juga hata. Ini untuk perempuan. Wadani watani lil muthanna. Sementara dani dan tani untuk muthanna. Bil alif rof'an wa bil ya ijar wa nasba. Dengan alif kalau dia rofa, dengan ya jar dan nasabnya. Wa ulai li jam'ihima. Sementara ulai untuk jamak keduanya yaitu muannas dan mudzakkar penggunaannya cuma satu ulai. Setelah itu beliau katakan wal ba'id bil kafi mujarradatan minal lam mutlaqa au makrunatan biha illa fil musanna mutlaqa. Kata beliau wal ba'id kalau mau mengisyaratkan kepada yang jauh bil kaf, maka tambahkan kaf. Itu jadinya nanti dari yang tadi itu daka. Paham ya? Daka. Ini untuk yang jauh. Mujarrodatan minal lam mutlaqo. Jika dia kosong dari lam, maksudnya kan biasa dalika. Jika kosong dari lam, maka mutlak. Bisa ditambahkan kaf. Biar di mufrad, musanna, jamaknya. Antum bisa katakan daka, danika, ulaika. Semua bisa kemasukan kaf kalau kosong dari lam. Au makrunatan biha. Atau digantikan dengan lam. Boleh juga ditambahkan kaf. Illa fil musanna mutlaqo. Kecuali pada musannanya secara mutlak. Artinya ketika dia musanna tidak boleh berkumpul antara lam dan kaf. Ya antum katakan pada mufrad dzalika. Iya. Antum katakan pada jama ulailika. Paham kan? Kalau musanna tidak bisa berkumpul antara lam dan kaf. Wafil jama' demikian pula yang tidak boleh berkumpul lam sama kaf pada jama' fi lugati man maddah pada bahasa orang yang baca mad. Nah, tadi kan Anda baca ulailika. Ketika baca mad ulai itu namanya baca mad. Itu dilarang ternyata. Tidak dibolehkan bagi orang yang baca mad. Boleh kalau orang yang baca qasr. Paham ini? Iya, yang baca qasr itu yang tanpa hamzah. Paham kan? Yang tanpa apa? Hamzah. Karena bacaannya ula itu ada dua. Ada qasr, ada mat. Kalau mat pakai hamzah, kalau qasr hanya pakai alif di akhirnya. Iya. Kemudian beliau berkata, wa fi ma taqaddamat huwa hak tambi. Tidak boleh pula masuk lam pada apa yang diawali oleh hak tambi. Tadi kan kita bilang dzalika
Tapi kalau di awalnya ada ha, hada, tidak boleh kemasukan lam. Jadi 3 hal tidak boleh ada lam. Musanna, jamak pada logonya orang yang mat. Kemudian pada yang diawali oleh ha, tambi. Pada yang diawali oleh ha, tambi. Makanya jarang masuk hada, hadihi. Tidak masuk lam. Tidak masuk lam. Karena dia tidak boleh yang ada haknya. Ini isim isyarah pembahasannya. Syarah kata beliau, as-salit min anwa'il ma'arif ismul isyarah. Yang ketiga dari jenis ma'rifat adalah isim isyarah. Wa yanqasimu bihasabil musyari ilaih. Dia terbagi sesuai dengan yang ditunjuk kepadanya ila salasati aqsam, menjadi 3 pembagian. Ma yusyaru bihi lil mufrad, ada yang ditunjuk dengannya mufrad, wa ma yusyaru bihi lil mutsanna, apa yang ditunjuk dengannya untuk mutsanna, wa ma yusyaru bihi lil jamaah, apa yang disyaratkan untuknya ya dengannya untuk jamaah, banyak jamak. Wa kullun min hadhihi thalathati yanqasimu ila mudzakkar wa muannas. Setiap dari 3 ini terbagi ke mudzakkar dan muannas. Falil mufrad al mudzakkar lafdhatun wahidah. Maka untuk mufrad mudzakkar 1 lafaz. Untuk mufrad mudzakkar 1 lafaz. Wahia dia adalah da. Ini da. Walil mufradatil muannatati asyarah alfadin. Dan untuk mufrad muannas itu 10 lafaz. Khamsatun mabdu'atun bidzal. 5 yang diawali oleh dal. Wahdi wadihi bil isba. Dibaca isba ya. Idrihi. Maksudnya ada alif setelahnya. Ada ya setelahnya. Dibaca isba. Dikasih penuh harokatnya. Dihi. Iya. Wadih bilkas dengan kasroh dihi. Biasa wadih biliskan dengan sukun. Jadi bisa 3 bacaan. Dihi, dihi, dih. 3 bacaannya. Wadatu. Yang terakhir adalah datu wahya agrobuha. Ini yang paling asingnya. Isim isyarah paling asing adalah datu. Ya biasanya datu bermakna sahib. Ini bermakna isyarah. Ini yang paling asingnya. Wa innamal masyhuru istimalu datu bimakna sahiba. Lihat kata penulis. Tiada lain yang paling masyhur penggunaannya datu bermakna sahibah. Karena kalau laki-laki kan da malin. Kalau perempuan datu malin. Kan itu yang masyhur penggunaannya dat. Iya penggunaannya dat. Kakolika seperti ucapan antum datu jamalin untuk perempuan. Ya memiliki kecantikan. Au bimakna allati, atau ada juga datu yang bermakna allati yaitu isim mausul. Kan ada du mausulah. Ada du mausulah untuk laki-laki, untuk perempuan datu di logonya toy. Di logonya orang-orang toy. Iya. Fi lugati ba'di toy, pada bahasanya sebagian orang toy. Hak al-Farra dihikayatkan oleh al-Farra contohnya bil fadli du faddalakumullahu bih wal karamati dzatu akramakumullahu bih. Ini maknanya maknanya allati akramakumullahu biha, yang Allah muliakan kalian dengannya. Dipahamkan? Jadi bermakna allati. Falaha hina idzin istimalat. Berarti ini kata dzat kalau begitu memiliki 3 penggunaan. Iya, memiliki 3 penggunaan. Ini bentuknya dia. Bisa bermakna syarah, mausul, terus bisa bermakna apa tadi? Sahib. Kemudian beliau berkata,
wa khamsatun mabdu'atun bitta. Dan ada 5 yang diawali oleh ta. Ya, ada 5 yang diawali oleh ta. Tadi kan diawali oleh da semuanya. Nah? Ya, da, zi, zihi, zihi, zih. Paham kan? Iya. Kemudian zatu. Semua itu diawali oleh apa itu? Zal. Dan beliau berkata ada 5 lagi yang diawali oleh ta. Jadi banyak lagi. Jadi jumlahnya lebih banyak jadinya kalau untuk muannas. Karena yang diawali oleh dal itu sudah 5. Nah, iya. Khamsatun mabdu'atun bidzal tadi. 5 yang diawali oleh dal. Kemudian wa khamsatun mabdu'atun bitta. Ada 5 yang diawali oleh ta. Jadi jumlahnya 10 lafaz. Ya, makanya beliau bilang tadi walil mufradatil muannatati asyaratu alfaz. Untuk mufrad muannas 10 lafaz. Karena 5 yang diawali oleh dal, terus sekarang 5 yang diawali oleh ta. Wahyati tihi bil isba, tihi bil kasro, watih bil iskan, baca sukun, wata. Ini yang paling terakhir. Ta. Ini selesai untuk mufrad. Jadi dia banyak sekali ya lafaz yang dia pakai. Walitatniyatil mudzakkar, dan untuk musanna mudzakkar dani bil alif raf'an, dengan alif rafa'nya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fadhanika burhanan, fadhanika. Wadaini bil ya'i jar wa nasba. Daini dengan ya' jar dan nasabnya. Kaqaulihi ta'ala, Rabbana arinal ladaini. Cuman contoh beliau ini dianggap lalai oleh para ulama. Karena al-ladaini bukan isim isyarah. Ini adalah isim mausul. Contohnya ini adalah contoh yang salah. Contoh yang salah dari penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Karena beliau contohkan untuk isim isyarah, tapi ternyata ini adalah pembahasan apa? Isim mausul. Isim mausul. Kan beliau contohkan alladaini, isim isyarah atau isim mausul? Ini kata para ulama kelalaian dari Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Kelalaian dari Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Itu diperhatikan ya. Beliau dikritik di dalam contoh itu. Beliau dikritik pada contoh yang beliau berikan. Kemudian beliau berkata setelahnya walitatniyatil muannas, untuk 2 perempuan. Tani adalah tani bil alif raf'an, dengan alif raf'annya sama dengan tadi, kaqaulika seperti ucapan antum ja'atni hatani. Wa taini bil ya'i jar wa nasba. Taini dengan ya jar dan nasabnya, kaqauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, ihda banatai hataini. Itu pas. Hataini kan isim isyarah. Iya. Wali jam'il mudzakkar, dan untuk jamak mudzakkar ya, untuk jamak mudzakkar beliau katakan ulai ya, beliau katakan ulai ya. Ini lafadznya. Qala ta'ala wa ulaika humul muflihun. Ya, wa ulaika humul muflihun. Ini jelas ulai. Wa qala ta'ala haula'i banati. Ini juga jelas. Iya. Yang beliau sebutkan. Kemudian berikutnya lagi, wa banu Tamim, kata beliau, dan Bani Tamim yakuluna ula bil qasr. Paham ini? Jadi tadi itu bahasa mat, bahasanya Hijaz. Dengannya Quran turun.
Sementara Banu Tamim dia baca ula bil qasr, dibaca qasr, maksur seperti maksur, alif akhirnya. Wa qad asyartu ila hadhihi lugati bima dzakartuhu ba'du min anna lam la talhaquhu fi lugati man maddah. Saya telah isyaratkan kepada logo ini ya dengan apa yang saya sebutkan setelahnya bahwasanya lam tidak ikut pada bahasanya orang yang mad. Berarti ada di sana orang yang baca apa? Qasr, tidak mat. Iya. Setelah itu beliau berkata summa al-musyaru ilaihi imma ayyakuna qariban au ba'idan. Setelah itu yang ditunjuk kepadanya itu kadang dia dekat, kadang dia jauh. Fa in kana qariban ji'a bismil isyarah. Jika dekat maka didatangkan dengannya isim isyarah. Mujarrodan minal kaf wujuban. Kosong dari kaf. Wajib. Masya Allah, perhatikan itu pernyataan Ibnu Hisham. Kalau antum tunjuk kepada yang dekat, datangkan isim isyarahnya kosong dari kaf secara wajib. Artinya ketika antum menunjuk yang dekat, tidak boleh pakai kaf. Tidak boleh antum bilang ini, tapi antum bilang daka. Itu salah. Paham kan? Ketika antum tunjuk yang dekat, tidak boleh ada kaf. Harus hada atau da. Iya. Makrunan biha'it tambih jawazan. Apakah dia itu digandengkan dengan hak tambih jawazan. Jadi hak di awal itu bukan hak isim isyarah. Tapi untuk mentambih. Iya. Boleh. Takul antum katakan ja'ani hada. Wa ja'ani da. Artinya boleh ada hak, boleh tidak. Kalau kaf wajib tidak ada. Kalau antum isyaratkan yang dekat. Wa yu'lam dan diketahui annaha tambi talhaqu ismal isyarati bima dzakartuhu ba'du min annaha idza lahiqatuhu lam talhaqhu lamul bu'd. Dan diketahui bahwasanya hak tambi ikut pada isim isyarah dengan apa yang saya sebutkan setelahnya bahwasanya dia jika ya lam al-bu'd, lam yang menunjukkan jauh ikut lahiqatuhu ikut pada isim isyarah maka lam talhaqhu ya maka dia tidak ikut dengan isim isyarah. Bisa antum jadikan lamul bu'd fa'il dari lahiqatuhu, bisa juga antum jadikan fa'il dari talhaqhu. Hanya saja nanti kalau antum jadikan fa'ilnya lahiqatuhu maka fa'il dalam talhaqhu adalah hak tambih hiya. Demikian pula sebaliknya. Jadi terjemahannya terserah antum mau sembunyikan di mana fa'il hak tambih. Kemudian jadikan lamul bu'd fa'il dari yang nampak. Jadi beliau bilang dengan apa yang saya sebutkan setelahnya min annaha. Bahwasanya dia itu hak tambih. Idza lahiqatuhu jika dia ikut pada isim isyarah, hu-nya kembali ke ismul isyarah, lam talhaqhu lamul bu'd, maka lamul bu'd tidak ikut kepadanya. Maka lamul bu'd tidak ikut kepadanya. Ini kalau yang dekat. Wa in kana ba'idan, kalau untuk mengisyaratkan kepada yang jauh, wajib iqtiranuhu bil kaf, maka wajib digandengkan dengan kaf. Imam mujarrodatan minal lam, apakah itu kosong dari lam, nahdaka, au makrunatan biha, atau digandengkan dengan lam, nahdalika. Itu yang paling sempurnanya, lafadznya paling lengkapnya. Karena sudah ada kaf, sudah ada lam. Wa tamtani'ul lamu fi thalath masail. Ini disinggung di matan tadi. Tidak boleh ada lam pada 3 masalah. Tidak boleh ada lam pada 3 masalah. Ihdaha, salah satunya al-mutsanna, pada mutsanna taqul untuk katakan dhanika wa tanika wala yuqal, tidak boleh dikatakan dhanilik wala tidak boleh pula tanilik, tidak boleh. Asalnya yang kedua, yang tidak boleh ada
lam ya padanya. Al jam'u fi lugati man madda, jamak pada bahasanya orang mad. Iya, bahasanya Hijaz. Taqul ulaik wala yajuz, enggak boleh ulailik. Paham ini? Hanya boleh tanpa lam. Wa man qasarahu, siapa yang membacanya qasar seperti Bani Tamim, qal dia akan berkata ulailik. Boleh. Ini boleh. Asalit yang ketiga, tempat yang tidak boleh ada lam idza taqaddamat 'alaiha ha'ut tambi. Kalau isim isyarah itu diawali oleh ha'ut tambi. Taqul hadaka wala yajuz, tidak boleh hadalika. Iya. Paham ini? Aldi? Yakin? Jadi 3 tempat. 3 tempat yang tidak boleh masuk lam. 3 tempat yang tidak boleh masuk lam. Yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dengan ini alhamdulillah selesai pelajaran tentang isim isyarah. Ma'rifah berikutnya qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tsummal mausul. Kemudian isim ma'rifah berikutnya adalah isim mausul. Ini pembahasan yang alhamdulillah ma'rifah nakirah ini sudah berulang berapa kali bersama kita alhamdulillah. Cuman makin tinggi kitabnya maka makin luas pembahasannya. Iya. Kata beliau tsummal mausul, kemudian yang berikutnya adalah isim mausul. Wa huwa alladhi wallati walladani wallatani bil alif raf'a. Dia adalah alladhi allati alladani allatani dengan alif kalau rafa, wa bil ya'in jarra wa nasba dengan ya kalau dia jar dan nasab. Wal jam'il mudzakkar untuk banyak jama laki-laki alladzina bil ya'i mutlaqo dengan ya secara mutlak, maksudnya rafa nasab jar itu maksudnya mutlak. Paham ya? Rafa nasab jarnya dibaca dengan apa? Iya. Wal ula, demikian pula wal ula li jam'il muannats, ini untuk banyak perempuan. Gitu ya? Bukan. Wal ula ini ataf kepada alladzina. Termasuk untuk laki-laki adalah al ula, ini yang baru di sini. Tidak ada di kitab sebelumnya. Nah, sebelumnya kan alladzina untuk jama laki-laki. Di sini tambah wal ula. Wal ula itu termasuk apa? Isim mausul untuk banyak laki-laki. Kemudian berikutnya wali jam'il muannats, dan untuk jamak perempuan allai wallati. Amin. Ini yang disebut di kitab Mutammimah sebagai mausul nas, yang penggunaannya khusus. Paham kan? Kan mausul kan ada 2 kan? Ada mausul ada 2. Yang berikutnya inilah isim mausul apa? Al-mushtarak, yang disyirikati. Setelahnya wa bi ma'nal jami, dan bermakna seluruhnya, maksudnya mufrad, mudzakkar, muannas. Paham kan? Mufrad mutsanna, jama', mudzakkar, muannas. Paham? Untuk semuanya boleh. Man wa ma wa ayun wa al wa fi wa al. Ini yang di sini diingatkan sudah kedua kali ini ya. Kan di Mutammimah juga disebutkan. Isim mausul yang bermakna seluruhnya adalah man, ma, ayun, al. Tapi belum katakan fi wasfin sharih, pada sifat yang jelas. Isim fa'il, isim maf'ul. Li ghairi tafdil, bukan untuk tafdil. Artinya kan isim tafdil juga kan sifat. Misalnya al-akbar, yang besar, sifat juga. Tapi isim mausul yang berupa al tidak masuk pada isim tafdil. Kad-dhari wal madrub, seperti ad-dhari wal madrub, yaitu masuk pada isim fa'il dan isim apa? Isim fa'il dan isim maf'ul dari pecahan kata. Kemudian kata beliau wadu fi lugati toy. Demikian pula termasuk isim mausul adalah du
pada lugonya toi. Adalah du pada lugonya toi. Bahasanya orang-orang toi. Wadha, demikian pula termasuk isim mausul adalah dha. Tapi ba'da ma au man al-istifhamiyatain. Syaratnya dia terletak setelah ma, jadinya nanti mada. Atau setelah man, jadinya nanti manda al-istifhamiyatain. Yang mana ma dan man ini adalah istifham, bukan syartiyah, tapi istifham. Nah ini dia nanti bisa sebagai isim mausul. Setelah itu belum membahas silanya, itu lafaz-lafaznya isim mausul. Itu tadi lafaz-lafaz isim mausul. Setelahnya belum bahas silanya. Wasilatu al-wasf. Kan kalau ada isim mausul pasti harus ada silanya. Harus ada apanya? Silahnya. Dan harus ada aidnya. Kan begitu? Belum jelaskan dulu sekarang silanya. Silanya al adalah al-wasf, yaitu isim fa'il atau isim maf'ul tadi. Itu silanya al. Iya. Wasilatu ghairiha, sementara silah selainnya imma jumlatun khobariyah. Iya. Dia bisa berupa jumlah khobariyah. Tahu jumlah khobariyah? Apa di sini maksudnya? Bukan insya. Jumlah khobariyah itu terbagi dua. Ismiyah atau apa? Fi'liyah. Yang bukan insya. Iya, bukan tolab. Paham jumlah khobariyah di sini? Bukan jumlah yang menjadi khobar. Kalau jumlah yang menjadi khobar berarti nanti antum akan i'rab dia khobar. Bukan. Maksudnya di sini jumlah khobariyah adalah bukan jumlah tolabiyah. Ya, jumlah yang bukan tolabiyah itu jumlah ismiyah dan jumlah apa? Fi'liyah. Kita katakan ya, ja'alladzi qoma abuhu. Silanya mana? Qoma abuhu, jumlah fi'liyah. Bisa juga ja'alladzi abuhu qaimun. Mana silanya? Abuhu qaimun. Jumlah apa ini? Ismiyah. Ini semuanya jumlah khobariyah. Datu domirin mutabikin lil mausul yusama aid. Yang mana kalau dia berupa jumlah khobariyah, dia memiliki domir yang sesuai dengan isim mausul. Inilah yang disebut dengan siapa? Aid. Ini yang disebut dengan aid. Kan kalau ada isim mausul maka ada sila. Pada sila itu kalau dia berupa jumlah khobariyah, maka silanya itu adalah apa? Ada aid di dalamnya. Wa qad yuhdaf, kemudian belum berkata, kadang dihilangkan. Itu aidnya. Kadang dihilangkan. Ya. Nah contoh ayyuhum asyad. Ini asalnya ayyuhum huwa asyad. Paham kan? Ayyuhum huwa asyad. Dihilangkan sila aidnya. Ya. Dihilangkan aidnya. Wa ma amilat aidihim. Asalnya wa ma amilathu aidihim. Dihilangkan hu-nya. Paham Rizki? Begini Rizki. Sila itu kan gini. Kalau dia ada isim mausul berupa jumlah khobariyah, silanya kan wajib ada sila. Dalam sila itu harus ada aid. Tahu aid itu? Apa itu aid? Nah, salah. Nah, apa itu aid Faldi? Salah. Ilham? Apa itu maksudnya yang kembali pada isim mausul? Domir. Aid itu adalah domir. Jadi ada sila, ada aid. Paham gini? Ada sila, ada aid. Itu dulu yang dipahami. Jadi ada dua sekarang, ada tiga rukun dah. Ada isim mausul, kemudian ada sila, kemudian ada aid. Paham gak ini? Kan kalau ada isim mausul, wajib ada sila. Paham ini? Pada sila ini harus ada domir. Domirnya itu biasa disebutkan, biasa juga dihilangkan. Contoh begini, contoh tadi saya contoh dah.
Saya sebut ada domirnya. Ja'alladzi qoma abuhu. Mana silanya Rizki? Qoma abuhu. Mana aidnya? Hu. Disebutkan. Hah? Contoh kedua. Ja'alladzi abuhu qaimun. Mana silanya? Itu silanya. Mana aidnya? Hu juga pada abuhu. Disebutkan. Kadang Rizki tidak disebutkan. Kadang dihilangkan itu aidnya. Seperti wama amilat aidihim. Mana domir yang kembali ke. Ini kan mana silanya dulu Rizki? Wama amilat aidihim. Mana sila? Lah. Silanya berupa jumlah khobariyah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi antum cari fi'il fa'il mubtada khobar. Mana silanya? Wama amilat aidihim. Iya kan ma isim mausul. Ma isim mausul, mustarok. Silanya mana? Sila itu yang setelah isim mausul. Amilat. Itu kan silanya. Mana aidnya? Tidak ada di situ. Tidak ada. Hilang. Kalau dinampakkan amilathu aidihim. Nah maksudnya. Sama dengan ayat sebelumnya tadi Paldi. Ayyuhum asyaddu. Ayyuhum asyaddu. Paham kan asalnya? Ayyun hum asyaddu. Kan begitu dulu. Jadi kalau saya bertanya, mana silanya Paldi? Enggak boleh hilang silanya. Enggak boleh hilang silanya, hati-hati. Ayyuhum isim mausul. Ayun isim mausul. Asyaddu mufrad. Kita mau jumlah. Istilah itu berupa jumlah khobariyah. Artinya mubtada khobar atau fi'il fa'il. Ini istilahnya ini berupa mubtada khobar. Jadi hantu harus cari. Apa? Hum asyaddu. Itu dia. Itu istilahnya. Mana aidnya? Nah itu dia. Tidak ada di lafaz. Tidak ada di lafaz. Paham Rizki? Mana? Bisa pada selain Quran. Tapi kan tidak bisa antum nampakkan di Quran. Nah. Tapi ada takdirnya. Nah. Paham kan? Yang jelas kan. Kalau ada isim mausul berarti ada silah. Ya kan? Dalam sila itu kalau dia berupa jumlah khobariyah. Dalam sila itu ada apa? Ada aid. Itu dulu. Ada aid. Jadi kan rukunnya 3. Ada mausul, ada sila, ada aid. Nah aidnya ini kata beliau. Wa qad yuhdaf. Dan kadang dihilangkan. Siapa ini? Siapa yang kadang dihilangkan ini? Aidnya maksudnya. Kadang itu aidnya dihilangkan. Iya. Kadang dihilangkan aidnya. Jelas kan? Sama juga dengan ini contoh berikutnya lagi. Faqodi ma anta qodin. Ma anta qodin. Arif mana isi mausul? Ma. Mana silah? Anta. Anta kodin, anta mubtada, kodin khobar. Kan begitu. Anta kodin, mana silah, mana aid. Dihilangkan. Asalnya anta kodihi. Hilang. Paham Rizki? Paham Rizki? Kita harus cari. Terus juga berikutnya lagi. Wa yashrobu mimma tashrobun. Indak ilham.
Mana isim mausulnya dulu? Kita cari isim mausul dulu. Karena harus ada isim mausul kemudian baru cari sila dan aid. Ma dari mimma, ma. Mana sila? Tasrobun. Dia itu selalu setelah isim mausul. Mana aid? Dihilangkan. Asalnya tasrobunahu. Paham kan? Iya, wa tasrobuna mimma tasrobunahu. Jelas ini kan? Ini, Masya Allah. Ini lebih jelas lagi yang dikatakan oleh beliau ini. Ini istilahnya berupa jumlah apa tadi? Khobariyah. Beliau contohkan dua. Mubtada khobar dan fi'il fa'il. Audorfun. Bisa juga sila itu berupa dorof. Aujarun wa majrur. Atau jar majrur. Ini kita sebut dengan syibuhul jumlah. Iya. Taman yang sempurna muta'alliqon bistaqarra mahdufa. Yang terkait dengan istaqarra yang dihilangkan. Yang mana sebenarnya inilah yang menjadi apa? Ini menjadi silahnya. Dia hanya tanda kalau ada silah mausul yang dihilangkan. Dan aidnya juga di mana? Bukan di dorob dan bukan di jar majrur. Aidnya ada pada yang mahdhuf itu. Aidnya ada pada yang mahdhuf itu. Jelas ya? Faldi? Jelas ya? Karena ketika Anda bilang begini. Faldi alladhi fiddar. Nah, alladhi fiddar. Mana silanya? Kan fiddar. Mana domirnya? Tidak ada di situ. Tidak bisa domir disembunyikan di mana? Di dalam jar majrur. Berarti makanya mereka katakan muta'alliq bi mahdhuf wujuban. Pasti itu terkait dengan sesuatu yang mahdhuf secara wajib. Karena tidak bisa domir di situ. Paham ya? Makanya takdirnya apa? Istaqarra. Bisa juga mustakirun. Tapi kan asal daripada sila itu adalah jumlah fi'liyah. Beda kalau pada khobar. Asal pada khobar adalah mufrad. Isim. Makanya takdirnya pada khobar adalah mustakirun. Kalau pada isim mausul istaqarra. Jelas kan? Nah ini untuk isim mausul. Nanti insya Allah kita baca besok syarahnya dan akan lebih jelas lagi insya Allah.